Ya. Kopi itu nggak tuh? Oke, siap bang. Sialan. Astaga. Bang, kenapa bang? Kaget saya. Ya salah bang. Banyak masalah di kantor. Wah, kayaknya parah banget bang masalahnya. Sini dong cerita. Gimana ya bang? Sebenarnya saya nggak biasa cerita sama orang asing. Cuman udah numpuk banget juga nih. Ya elah bang. Bang nggak tahu, di dunia perkopian, semua orang itu teman bang. Jadi bang santai aja ceritain ke saya bang. Jadi gini bang. Itu di kantor. Tiba-tiba ada anak baru jadi direktur. Kan saya kesel ya. Saya udah kerja bertahun-tahun, udah 5-6 tahun gitu saya kerja, belum pernah naik jabatan. Wah. Sedangkan ini anak baru, kita nggak tahu pengalaman kerjanya kayak apa, Iya. gimana kita bisa lihat kompetensinya, tiba-tiba jadi direktur. Wah, itu parah banget sih bang. Udah kayak, Tahu nggak bang? Ada satu lagi buat saya kesel. apa tuh? Ternyata anaknya bos bang. Pantes. Udah kayak negara api aja bang. Emang parah sih. Ya, untungnya masih ada sih. Untungnya di negara kita nggak ada yang kayak begituan. Iyalah bang. Di sini mah aman bang. Aman. Nggak ada yang kayak gituan. Nih bang kopinya. Aduh, untung ada abang ya bang ya. Iya dong. Emang kalau lagi pusing gini paling enaknya ngopi. Betul banget. Kasih ya bang ya. Oh boleh bang. Oh ya, terus gimana bang? Lu di kantor pada demo atau gimana? Demo gimana bang? Ibaratnya nih ya, Hah? kalau lu punya kuasa, lu bisa ngasih jabatan. Kopi. Ya elah, bisa aja bang. Aduh. Bang, Iya. ini satu ya. Boleh dek, siap. Duduk dulu aja dek. Oke. Oh ya bang, terus gimana bang? Masa lu nerima aja gitu? Lemah kali bang. Gimana ya bang? Kalau dipaksa ngelawan, takutnya saya dipecat. Iya sih. Tanggungan kan harus ngirim uang terus tiap bulanan ke ibu. Soalnya lagi ada renovasi di rumah. Nggak mungkin juga mau ngelawan bang. Bener-bener sih. Tuh bang, lama-lama nih ya, suara-suara orang-orang kayak kita nih bakal dibungkam bang. Kacau. Emang. Bener. Maaf bang, saya potong. Kalau boleh tahu lagi bahas apa ya? Itu dek, di kantornya si abang, masa ada anak baru langsung dikasih jabatan direktur? Kan ngaco. Di mana-mana nih ya abang kasih tahu, anak baru itu dikasih jabatan yang di bawah dulu nih, buat nyari pengalaman. Ini enggak. Aduh, kan masih banyak gitu orang-orang yang berkompeten di bidang itu. Contohnya abang ini. Bener. Enggak bang? Wah, itu mah politik dinasti bang. Bisa ada korupsi kayak gitu. Iya. Nepotisme, terus hal-hal buruk yang lain bakal terjadi tuh. Wah, kalau gitu bahaya juga ya. Bang, kayaknya Makasih, kopi Bang. saya kurang gula deh nih. Tambah gula dikit ya. Siap. Siap. Nggak tahu ya, apa emang keadaannya lagi pahit gini jadi kopinya kerasa pahit. Bisa gitu ya bang? Iya. Cuman ya sebenarnya saya mau aja ikhlas ya masalah tadi. Tapi ini masalahnya emang anak itu belum ada pengalamannya sama sekali, masih bocah ingusan. Bener. Gimana dong? Itulah. Jadi tadi saya juga tahu itu dari itu sih bang. Dari kampus, saya belajar itu kan di kampus. Oh iya, emang kalau Pantes. anak mahasiswa Iya, wajib iya, tuh iya. belajar yang kayak gituan. Setidaknya biar nggak kena tipu kan ke depannya. Jadi harus ngerti tuh soal gituan. Udah cantik, pinter lagi bang. Abang biasa bisa aja. Bener-bener. Oh iya dek, tadi kan adek nyebutin dinasti politik ya dek. Itu maksudnya apaan sih? Abang belum tahu itu. Nah, dinasti politik itu kekuasaan yang diwariskan atau dipegang dari satu keluarga yang sama bang. Nah, biasanya tuh yang pakai sistem ini kayak kerajaan-kerajaan gitu. Soalnya tahtanya itu turun langsung ke anaknya. Oh gitu. Ya walaupun gitu, Indonesia ini kan bukan kerajaan ya. Tapi juga pernah tuh ada kasus itu. Iya bang. Tapi udah lama sih sebelum kita lahir. Kasus Ya apa? katanya sih ini bang,
yang udah jadi rahasia umum itu keluarga Cemara. Benar. Yang katanya tuh presiden yang anggota keluarganya itu menduduki kekuasaan penting di pemerintahan, termasuk putra beliau. Benar, saya pernah baca dan cari-cari tahu juga emang dari keluarga Cemara ini kalau nggak salah itu 30 tahunan lebih menguasai Indonesia waktu itu dan bahaya banget. Parah banget sih. Bang. Tapi walaupun ada dampak negatif, ada dampak positifnya juga kok Bang. Hah, ada positifnya juga deh. Kayak mana pula itu? Dampak positifnya itu kalau keluarganya itu berkompeten dan berpengalaman. Oh, Nah, gitu terus punya ya. stabilitas sama pendukung yang kuat juga. Oh, gitu. Ya. Ya gimana ya? Bang? Gitu ya. Tapi ya balik lagi ke yang tadi, semoga aja karyawan baru tadi, anak bos tadi bisa bener deh kerjanya. Iya benar, Ya. benar. Supaya nggak bangkrut juga kan perusahaannya, saya juga repot kalau bangkrut perusahaannya. Juga abang sama adek doain ya supaya saya cepet naik jabatan. Boleh. Amin. Amin, amin, amin. Amin. Bisa sering-sering ya bang ya? Makasih ya bang kopinya, baik banget. Apabila kita masih mengabaikan hal seperti ini, bagaimana keadaan bumi kita di masa depan nanti? Sumber daya alam di Indonesia akan terus menipis jika kita masih bersikap tidak peduli terhadap pentingnya menghemat listrik. Dan dampaknya akan membuat bahan bakar fosil mengonsumsi secara berlebihan. Maka dari itu, mari sama-sama kita bangun kesadaran yang ada di diri kita dan terus peduli terhadap pentingnya menghemat listrik. Oke, siap-siap, semua masuk. Smoke dulu, smoke. Oke, boy. Cut. Kan gue bilang smoke masuk, malah granat yang lu lempar. Lah, kata si Buyan tadi suruh lempar granat, Pak. Tadi gue nyuruh lu lempar smoke, Adul. Itu juga si Velo sama Agus. Ngapain berhenti nembak? Lah, gua tadi tuh minta peluru, bukan ada perlu, bodoh. Enggak. Ini Pak, dia salah nih, Pak. Tapi kan dia nih. Enggak, lu tadi coba enggak gue lempar smoke. Komunikasi kalian berantakan kayak gitu. Pakai saat HT dari Sadar Masjid. Komunikasi lancar, modern, mantap. Langsung aja sewa HT dari Sadar Masjid. Harga terjangkau hanya di Padangpanjang. Hubungi nomor di bawah ini. Sadar Masjid for your communication better. Testi. Apa sih? Testi. Yang ini? Bukan testi. Yang ini? Bukan testi. Terus yang mana? Testi. Yang ini kali. Nah, ini dia. Dengan daging asli, crunchy chicken bits, cuma goceng, praktis, testi, habis. Tadi banget. Enaknya bikin lagi. Saat tersadar menginjak tempat ini, badanku gemetar kencang dengan rasa takut tanpa henti. Tempat ini membuatku teringat akan kejadian masa lalu yang masih membekas dan membuatku trauma oleh mereka yang tidak tahu cara menghargai seorang perempuan. Mereka tidak sadar bahwa perlakuannya termasuk pelecehan yang berdampak besar bagi diriku sendiri. Oleh karena itu, marilah kita mulai tersadar bahwa dari hal sekecil siul saja tidak dapat dinormalisasikan.
Leceh bukanlah hal receh, karena sekecil apapun bentuk pelecehan dapat membuat seseorang trauma. People get it, feel it, believe it. Selamat datang di Halte Plus 62. Ya. Sebelum kita mulai segmen kali ini, kita perkenalan diri dulu. Dengan saya Boleh. Danu, Saya Jeje. Saya Atar. kita ada di acara Dubi. Duduk Bincang. Oke. Lanjut Bang. Baik, di acara Duduk Bincang kali ini, kita akan ngomongin budaya politik yang ada di Sumatera Barat nih. Oh iya Bang. Oh, menarik Bang. Oke. Jadi kita juga udah kedatangan bintang tamu Siapa yang tuh? nanti akan ngebahas ini. Oke boleh. Gimana? Langsung kita panggil aja. Panggil aja Bang, aja, Bang, sikat. Mari kita panggil Pak Mas Naidi. Kepada Bapak kita persilakan. Oke. Si Pak. Silakan Pak. Siap, Langsung Pak. duduk. Mana? Di sini ya? Iya Pak. Iya Pak. Oke. Ya, kita sudah bersama Pak Mas Naidi. Ya. Biasanya dipanggil siapa Pak? Biar lebih enak ngobrolnya. Oh, biasanya dipanggil Pak Mas bisa juga, Pak Edi Mas. juga boleh. Pak Mas. Bagi yang muda-muda boleh panggil abang juga boleh. Maksud saya itu Jangan tadi panggil Pak. om-om aja. Soalnya masih ada jiwa mudanya ya Pak. ya? Iyalah. Maksud saya itu tadi Pak. Kalau kita bisa manggil Bang mungkin bisa kayak lebih akrab. gitu. Benar, Boleh, benar, boleh, benar. boleh, Jadi lebih enak. Tapi JJ nggak apa-apa manggil Pak Mas Naidi Bang gitu nggak apa-apa nggak? Enggak apa Pak, boleh Pak. Boleh aja. Ya udah Bang Mas Naidi. Bang Mas. Bang Mas Naidi. Oke. Siap. Jadi gini Bang, memang maksud kami mengundang Bang Mas Naidi untuk ngebahas tentang budaya politik yang ada di Sumatera Barat nih. Dan di sini kan Pak Mas Naidi sebagai komisioner KPU Padang Padang Panjang. Panjang, ya kan? Benar ya Pak? Ya, benar. Mungkin kita minta Pak Mas Naidi memperkenalkan diri mungkin lebih jelas dulu ke penonton kita, boleh Ya Pak? benar. Ya, saya Mas Naidi hari ini diberikan amanah sebagai komisioner KPU Kota Padang Panjang yang baru saja dilantik bersama dengan beberapa teman-teman kemarin di KPU RI di Jakarta. Dan hari ini saya berada di divisi partisipasi masyarakat, sosialisasi dan SDM. Nah, jadi ini memang sebenarnya kerja-kerjaan saya nih yang kayak gini nih kan. Iya Pak. Ngobrol-ngobrol, diskusi-diskusi. Itu sangat tepat sekali ya Bang ya. Ya, insya Allah. Tapi sebelumnya udah pernah diundang juga nggak Bang ke isi Padang Panjang gitu? Ya, kalau acara diisi yang seperti ini memang saya baru pertama kali ya. Tapi di beberapa kali di TVRI juga sudah pernah. Terus kemudian di Padang TV juga udah ada. Dan kalau untuk dialog dengan mahasiswa juga udah sering lah. Udah sering ya Bang. Mahasiswa di Bukit Tinggi, Padang. Wah. Terus kemudian di Batu Sangkar juga. Wah, berarti kita merasa terhormat juga. Bang Mas Naidi memang udah sering dan bahkan udah Ya, udah Suka- terkenal. Suka cerita lah Suka dengan cerita. anak-anak muda kan. Berarti kalau untuk kelas Sumatera Barat udah kita bisa bilang artis. Artis. Nah, semua. ada. Bisa Bisa, juga bisa. ya. Enggak juga. Karena suka, udah masuk. suka berbagi aja. Oh, Iya. siap, Pak. Iya.
Karena udah masuk Padang TV kan, kita itu dijadikan patokannya, udah masuk Padang TV kita anggap berarti udah bisa artis ya, artis Padang. Artis Padang banget. Oke. Jadi, yang tadi tuh Bang. Jadi apa sih budaya politik yang ada di Minangkabau itu Bang? Iya, kalau Minangkabau ini kan berbeda dengan daerah lain ya. Karena di sini kita sistem tercantum dalam satu kesimpulan yang pemikiran yang kemudian itu berangkar dari kehidupan keseharian yang itu menjadi kebiasaan budaya. Nah ini kan adat Basandi Sarak, Sarak Basandi kita bola. Bener. Nah ini kemudian diterjemahkan dalam suasana kehidupan masyarakat ini sebagai satu bentuk demokrasi. Ada politik di Minangkabau ini namanya musyawarah mufakat. Oh, musyawarah. Ya, musyawarah mufakat. Ya. Musyawarah mufakat inilah yang kemudian diterjemahkan dalam beberapa, ini kan ada Bodi Senego, Koto Piliang, ada yang lain-lainnya, ada 4 kelarasan itu ya. Jadi pada intinya adalah semuanya adalah musyawarah mufakat. Oh, gitu. Semuanya duduk sama rendah, tegak sama tinggi, kemudian ada juga yang bakisa di Lapiak Salai. Nah, tapi pada intinya benang merahnya adalah budaya politik di Minangkabau adalah musyawarah mufakat. Ya, boleh digolongkan, picak boleh dilayangkan. Boleh dikasih tahu artinya itu barusan Pak? Artinya semuanya itu sudah harus menjadi kesepakatan bersama. Jadi bermusyawarah dulu. Apapun itu dimusyawarahkan. Dan itu dasarnya tadi dari Adai, Basandi Sarak, Iya. Sarak, Basandi Basandi Kabula Kabula. tadi. Itu tadi. Bermusyawarah. Ya karena itu kita pelajari juga di sini ya tentang falsafah Minangkabau. Benar, Kebetulan benar kami banget. belajar juga Pak tentang itu. Iya, Gitu. iya. Jadi memang perbedaannya tentu ada berarti ya Pak dari budaya politik di Minangkabau, tapi dengan keseluruhan di Indonesia. Berarti perbedaannya yang signifikan itu tadi Pak tentang musyawarah. Mufakat Iya. tadi itu ya Pak. Musyawarah Berarti gitu ya Pak ya. Oke. Lalu ini kan kalau kita ngebahas tentang politik Minangkabau pasti ada sebuah identiknya lah daripada yang lain. Kayak itu apa aja sih Pak? Iya, kalau di Minangkabau itu budaya politiknya memang orang Minangkabau itu selalu melihat kepada kapasitas, kapabilitas, ya, rekam jejak. Rekam jejak. Artinya memang ada petuah mengatakan diindang di tepi tarikh. Memang ada proses seleksi alam ya. Ada proses pemisahan. Ini memang ini yang berkualitas nih. Ini yang nggak kurang nih. Kayak gini kan ada dipilih-pilih gitu proses ya, Pak? seleksi, ada dipilih-pilih. Jadi bagi masyarakat Minangkabau, rekam jejak itu adalah hal yang sangat penting. Jadi sekali lancung ke ujian seumur hidup orang nggak percaya lagi. Jadi bagi orang Minangkabau, bagi orang yang tidak mampu menjaga integritasnya, tidak mampu menjaga ketokohannya, ini akan menjadi catatan negatif. Maka proses seleksi alamnya di Minangkabau ini nggak bisa instan. Prosesnya Ada lama. proses panjang Iya, gitu ya, Pak. ini perjalanan panjang menjadi seorang tokoh di Minangkabau ini ya, memang perlu dilihat rekam jejaknya. Itu namanya diindang di tepi tarikh itu. Berarti masyarakat itu udah mengenal lebih lama dong. Iya, iya. Nggak Harusnya kayak gitu gitu ya Pak. Iya. Yang sekarang Idealnya kan kan kenal. seperti itu. Iya, benar-benar. Minangkabau itu seperti itu. Tapi Pak, kalau bicara soal yang tadi berarti kan kalau dia udah punya rekam jejak yang kurang baik seperti itu ya Pak, misalnya. Ya. Tapi berarti sama sekali nggak ada kesempatan lagi untuk dia di Minangkabau ini ya, kita lingkup ya tadi. Berarti nggak ada kesempatan lagi untuk dia bisa dipercaya lagi gitu Pak. Iya. Ya, soal kepercayaan ini kan soal kemudian masyarakat menganggap apakah memang pelanggaran yang dia lakukan itu adalah pelanggarannya, kan ada sanksinya. Kalau di Minangkabau kan ada sanksi adat. Ya, benar. Ya kan, sanksi adat. Terus kemudian sanksi adat ini apakah sanksinya ini sanksi berat atau sanksi ringan, sanksi apa gitu kan ada klasifikasi sanksinya. Jadi ada itu undang 20 itu kan. Nah, jadi dalam kategori itu apa yang dia lakukan? Kalau memang kesalahan yang dia buat itu adalah kesalahan yang fatal, tentu masyarakat juga tidak akan bisa menerima. Itu kan proses alamiah itu, nggak bisa dipaksa. Iya, iya. Nggak bisa dipaksa, dan itu nggak bisa dibayar dengan uang. Benar banget. Tapi Pak, kalau misalnya itu dimusyawarahkan lagi itu gimana Pak? Masih ada pertimbangan untuk itu atau? Iya, artinya kalau di Minangkabau sebenarnya saya melihatnya begini. Sebelum menjatuhkan sanksi kepada seseorang, itu semuanya dimusyawarahkan dalam lembaga adat.
Jadi nggak gampang. Oh ini langsung divonis ini bersalah, nggak seperti itu. Ada proses Dulu, ada pembelaan dulu, ada klarifikasi dulu, ada penjelasan dulu, ada mekanisme yang dijalankan. Jadi tidak serta-merta seseorang ketika dia bersalah langsung divonis, oh ini langsung salah, masyarakat langsung menjudge, maksudnya ini sudah pelanggaran berat, tidak seperti itu. Dan yang berhak untuk menyatakan itu berarti dari Iya, dari lembaga adat. Ada lembaga adat. ya. Dipakai. dan orang-orang yang ada di lembaga adat ini itu kita yang milih, Pak, atau gimana? Iya, kan ada struktur adat di Minangkabau. Ah. Ada struktur adat, ada kerapatan adat nagari yang kemudian berisi tokoh nenek mama beserta dengan orang yang sampai jinih itu kan. Ada alim ulama, cedek pandai, bundo kandong, pemuda. Jadi ke semua orang itulah yang kemudian memusyawarahkan. Nah, ini sebenarnya kan ada mahkamah adat. Iya, ada. Mahkamah adat. Nah, mahkamah adat ini di kerapatan adat inilah yang kemudian menyidangkan, memberikan apalah namanya keputusan terhadap apakah ini pelanggarannya bagaimana, klasifikasinya, sedang, berat, ringan. Jadi nggak gampang. Tetap Jadi ada. semuanya ada prosesnya, ada mekanisme. Oh, gitu. Minangkabau itulah yang membedakannya dengan daerah lain seperti itu. Dan lembaga adatnya itu ya, Bang. Ya. Ya, Tapi ya lembaga berarti adatnya. dari lembaga adatnya tadi yang sudah Bapak sebutkan isiannya ada siapa-siapa aja orangnya, Ya. tapi itu berarti ada hubungannya dengan politik Badun Sanak di Minangkabau ini Nah, berarti ya, Pak? di situ dia. Minangkabau ini kan memang struktur tatanan demokrasinya sebenarnya sudah terbentuk. Dari lama ya. Udah sebelum negara Ini ada ya, Pak, ya? bentuknya ini sudah ada. Ini buktinya salah satunya kan. Nah, struktur kepemimpinan di Minangkabau itu salah satunya adalah melalui lembaga-lembaga adat itu. Orang kalau dulu itu kalau mau jadi angku palo atau wali negari atau apa namanya itu memang diseleksi dulu, ada proses seleksinya oleh lembaga-lembaga adat itu. Nah, nanti kemudian dimusyawarahkan, dipatui namanya kan. dipatui. Dilihat-lihat betul ini ketokohannya, benar nggak nih? Jadi diadu gitu kan. Nah, ini gimana? Oke. Kalau masalah politik Badun Sanak itu Pak, ada hal positif sama hal negatifnya nggak Pak kira-kira? Kita ini sebentar, maaf ya Pak sebenarnya. Kayak kita karena lagi di trotoar kan di halte, di jalan. Ada jadi pembangunan di samping, lagi ada Pak. pembangunan di samping Di kita. samping, jadi Jadi mohon dimaklumi aja ya Pak ya. Iya, nggak Nggak apa-apa ya Pak ya. Boleh J, tadi apa pertanyaannya J? Kan yang masalah politik Badun Sanak tadi Pak, kira-kira ada hal positif sama hal negatifnya nggak Pak? Iya, politik Badun Sanak itu sebenarnya di Sumatera Barat ini kan adalah dikenal politik Badun Sanak itu kan setelah demokrasi ada di Indonesia ya. Sebenarnya walaupun itu bukan dikenal politik namanya di Minangkabau, tapi sistemnya sudah ada. Sistemnya. Ya, sistemnya sudah ada. Tapi yang diterjemahkan dalam politik Badun Sanak dalam hari ini adalah pelaksanaan kegiatan politik di Minangkabau dengan sistem Badun Sanak. Artinya begini, politik Badun Sanak itu kan sebenarnya ya kita di Minangkabau ini kan Badun Sanak. Iya. Satu ikatan, ada Saudara. hubungan. Iya. Maksudnya Pak ya, Satu Badun keluarga besar, Badun Sanak. Nah, ketika kita Badun Sanak ini melaksanakan pesta demokrasi, tentu kita akan berbeda perilaku kita dengan orang-orang yang tidak Badun Sanak. Iya kan? Iya, iya, Kenapa? benar-benar. Karena kita saling menjaga itu. Karena ini paman saya, ini saudara saya, ini apa? Tentu kita nggak akan melakukan tindakan-tindakan yang akan dalam tanda kutip melanggar aturan. Jadi tanpa aturan demokrasi sebenarnya dengan politik Badun Sanak di Minangkabau sebenarnya sudah ada aturan yang mengatur. Apa? Raso jo pereso itu. Oh, rasa pereso. Nah, ini nggak enak ini. Ini kalau saya terlalu vulgar membahasakan ini kan ini yang calon ini sebenarnya ini paman saya, ini tante saya, ini etek saya. Kan ini kan saling menjaga. Benar. Iya, jadi dengan politik Badun Sanak di Minangkabau sebenarnya ini sudah menjaga sebenarnya demokrasi di Indonesia. Wah. Ya, ini positifnya di situ. Positifnya sih. Positifnya di situ. Berarti Pak, tapi kalau kita bicara tentang politik Badun Sanak ini, itu apakah harus kita lakukan di negeri Minangkabau? Atau karena kita orang Minang kan Pak, Ya. bisa misalnya saya tinggal di Pekanbaru gitu, atau saya gitu, tapi tetap kita jalankan ini, budaya politik Badun Sanak ini itu bisa atau bagaimana Pak, menurut Bapak? Iya, kalau budaya itu kan akarnya dari masyarakat setempat ya. Bisa saja kita jalankan, tapi akarnya tidak tumbuh di sana. Yang tumbuhnya kan memang di Minangkabau kan politik di sana ini di Minangkabau.
Tapi kalau seandainya sistemnya diadopsi oleh daerah lain itu sah-sah saja. Oh, boleh ya, Bang? Boleh-boleh aja. Tapi yang perlu dipastikan adalah memang benar-benar masyarakatnya memang mengakar nggak seperti itu. Kalau di Minangkabau kan memang akarnya sudah ada, sudah tumbuh. Takutnya cuma nama aja. Iya, gitu, simbol gitu. aja kan percuma kan. Mungkin maksud saya begini Pak, karena kan saya kebetulan itu memang mama itu dari Lintau Pak. Ya. Dari Lintau, cuman dari kecil itu tinggal di Pekanbaru. Ya, ya. Cuma karena ada ikatan keluarga di situ, ikatan keluarga Lintau Bawah, maksudnya kan ada masyarakat Minangnya di situ ramai. Ya. Itu maksudnya masih Perkumpulan gitu bisakah ya. menjalankan itu gitu, karena memang masyarakatnya ada nih Ya, ya. ramai gitu maksud saya Pak. Ya pasti bisa lah. Iya. Kalau dalam satu komunitas yang masyarakatnya satu kebudayaan, saya yakin itu bisa. Yang susah itu adalah dalam satu komunitas yang ternyata kita berbeda-beda budayanya. Iya sih, Jadi nggak sinkron dia kan. Benar. Nggak Yang sinkron. ini katanya A, yang ini katanya B Nah, gitu. berbeda. Tapi kalau dalam satu kelompok itu memang budaya kita satu komunitas ya nggak masalah. Saya rasa bisa kok. Masih bisa dijalani lah ya. Iya, Kang. iya. Oke. Ini kan berangkat dari akar budaya kita kan. Benar-benar. Oh ya Bang, tadi kan Abang ada ngejebutin wali nagari ya Bang. Terus Iya, iya. ada juga wali jorong gitu. Iya, iya. Nih, jadi apa sih maksudnya dari dua itu dan kenapa cuman ada di Sumatera Barat aja nih? Iya, iya. Jadi dalam undang-undang pemerintah daerah, ya kan. Terus kemudian di waktu reformasi itu undang-undang pemerintah daerah menerjemahkan bahwa pemerintahan terkecil itu adalah kepala desa. Kepala desa. Tapi di Sumatera Barat itu melalui Perda Provinsi Sumatera Barat nomor 1 tahun 99, terus kemudian direvisi. Yang jelas intinya adalah bahwasanya pemerintahan terkecil di Sumatera Barat ini namanya diganti namanya. Dalam undang-undang itu kan nama kepala desa atau sebutan lainnya. Iya. Kalau di Sumatera Barat itu diganti namanya kepala desa itu dengan wali nagari. Wali nagari. Ya, wali nagari. Nah, ada juga di daerah-daerah di Sumatera Barat itu yang namanya tetap mengadopsi desa. Ada di beberapa daerah di Beberapa Sumatera daerah Barat aja ya, ada. Tetap desa namanya. Contohnya di Kota Pariaman itu tetap desa namanya. Ada desa, ada nagari. Terus ada juga di beberapa tempat di Solunto juga ada kalau saya nggak salah. Itu tetap juga ada desa. Berarti tetap kepala desa di Tetap situ ya Pak. pada intinya adalah itu selevel dengan kepala Kepala desa. desa. Cuman penggantian namanya Iya, aja sesuai ada daerah. sebutan lainnya. Nah, di Minangkabau ini kan inginnya namanya wali nagari disepakati. Ya udah. Wah. Itu yang dipakai. Perda Sumatera Baratnya mengatur kepala desa itu adalah ya wali nagari. Berarti sebagai pengganti nama desa gitu ya, Pak, Iya, di diganti Sumatera namanya Barat. aja. Sistemnya tetap sama. Iya, betul. Kalau perbedaan dari wali nagari sama wali jorong apa tuh, Bang? Nah, jorong ini adalah di bawahnya, di bawah. Jadi nagari itu kan satu kesatuan masyarakat hukum adat di Sumatera Barat, namanya wali nagari. Terus kemudian dibagi-bagi, ada jorong. Kalau di beberapa tempat ada namanya kampung. Ada namanya korong kalau di Pariaman. Korong, Kan? iya. Jadi beda-beda. Jadi penamaan itu tergantung pada peraturan daerah masing-masing. Jadi setiap daerah itu beda-beda itu. Bisa beda, bisa beda. Di Pariaman itu korong namanya. Korong. Wali korong. Kalau Di- Padang Pariaman? Padang Pariaman juga korong. Korong Kalau juga. di luar itu namanya jorong. Nah, Jorong, terus ada di Darmasraya itu kampung. Kampung. Nah, macam-macam. Wali kampung. Ya, macam-macam. Nah, jadi ada berbeda-beda. Jadi pada intinya adalah wali jorong itu adalah struktur pemerintahan di bawah wali nagari atau di bawah kepala desa. Jadi dia kepala wilayah di lokasinya. Kalau kita setarakan berarti kalau di tempat lain itu apa Pak? RW kali Pak? Iya, sebenarnya kalau disetarakan dengan RW bisa juga ya, tapi sebenarnya dia nggak setara. Oh, enggak. Oh, enggak. Iya, dia kepala wilayahnya. Heeh. Kepala jorong itu kepala wilayahnya, tapi dia di bawah kepala desa. Oh, Bawah wali nagari. Kalau RT itu kan bukan atasan RW itu bukan atasan bawahan dengan lurah. Iya bukan. Dia enggak Dia itu. Dia berdiri berbeda. sendiri. Berdiri sendiri. Iya, RW itu dipilih oleh masyarakat. Sedangkan kepala jorong itu enggak dipilih masyarakat, langsung ditunjuk oleh wali nagari bisa. Iya, Atau sama kayak yang di Jambi katanya tuh ada dusun. Kepala dusun. kepala dusun dusun. ya. Iya. Bisa seperti Mungkin itu ya. kali ya. Mungkin itu Bisa ya. disamakan Yang sama setara. Bisa RT. disamakan ya. Wali jorong. Tapi Pak, saya ada mau nanya Pak. Tapi Iya. mungkin agak di luar Konteks. konteks tadi ya, bukan iya. politik.
Soalnya di Minangkabau saya pernah dengar itu ada gelar-gelar. Dan nggak, kadang ada yang masih di umur 20-an atau 30-an itu udah dapat dikasih gelar. gitu ya. Gelar dari nenek mama kalau nggak salah saya, Pak. Itu sistemnya seperti apa ya, Pak? Dan kenapa bisa mendapat gelar seperti itu gitu? Iya, kalau di Minangkabau itu kan kalau gelar ya khususnya ketek banamo gelang gadang bagala itu tuh itu ketika dia kecil itu dia punya nama. Tapi setelah menikah dia mendapatkan gelar, diberi gelar oleh mamanya. Ya, itu bagi yang umum. Oke. Nah, kalau bagi yang adat, gelar adat ya, contohnya pangulu atau datuk kan. Nah, itu ada 4 kriteria. Ada yang namanya gadang di kubu bakali. Begitu dia meninggal disepakati oleh kaumnya bahwasanya dialah penggantinya. Walaupun berapapun umurnya, ketika disepakati oleh kaumnya, dia diangkat langsung. Oke. Nah, itu ketika sang pendahulunya itu meninggal. Terus kemudian ada baju tesangpai namanya. Ketika persoalan ini sudah lama, sudah sudah nggak menemukan titik temu ya. Akhirnya setelah disepakati dia menjadi penggantinya ya disepakati ya nggak masalah. Dia yang jadi kesepakatannya. Terus kemudian ada namanya gadang kubu bakali, terus kemudian tanah ta'ata balik, dan ada juga membaki batang terandam. Membaki batang terandam. Ini yang sudah lama sekali nih. Iya, Sudah lama sekali nggak pernah dibawa-bawakan gelarnya itu. Nah, ini sebenarnya kesemuanya adalah tergantung kesepakatan kaumnya. Ada sistemnya namanya legaran. Bergilir ya. Ada dalam satu kaum itu ada kelompok-kelompok kecilnya juga. Jadi bisa jadi ini kelompok yang pertama dia yang jadi pengulu. Terus kemudian disepakati juga kelompok yang kedua. Kelompok-kelompok Tergantung kayak itu. gitu. Nah, kemudian bisa jadi di kelompok ini dia yang dipercaya walaupun umurnya masih kecil. Cuman kalau dari nama-namanya itu, Pak, pemberian nama-namanya kan Oh, itu sudah temurun-temurun itu. turun-temurun. Iya. Karena saya banyak tahu ada beberapa tuh kayak Datuk nan Nanita, Kayo. Nan gitu. Kuroy, ya, Nan Itu gelar sako dan pusako itu sudah ada sejak dan gadang. Oh, itu berarti memang turun-temurun juga ya, Pak ya? bukan dari ibaratnya dibuat-buat. fisiknya kayak gini, itu disebut enggak. Walaupun ada orangnya hitam tapi gelarnya Datuk Banso dan Kunyang Pama ya. kan? Karena itu dari temurun-temurun dari memang gelarnya seperti itu. oh gitu. Dari terdahulu Iya, yang sudah seperti itu gitu, Pak. Iya. Tapi kalau aku simpulin berarti kemungkinan besar saya nanti juga mungkin punya gelar ya, Pak ya? Oh iyalah, Karena pastilah. Sebagai orang Minang pasti akan Minangkabau. dapat gelar. Ketika dia menikah dikasih gelar. Wajib. hukumnya. Wajib. Buktinya orang Minang itu adalah ketek banamo gadang bagala. Berarti nanti setelah menikah dapat gelar tapi belum tahu nih kayak apa gitu. Nggak, lobby aja mamanya nanti sama apa gelarnya kan. Ya itu aja kayaknya, Pak, pertanyaan dari kami, dan ini menyangkut semua budaya politik terkhusus di Minangkabau. Ya, bermanfaat banget ya, Bang ya. Semoga teman-teman di rumah yang nonton bisa mengambil ilmunya. Ya, betul. Dan kita berterima kasih banyak kepada Pak Bang Mas Naidi Iya. yang udah mau datang ke acara kita. Iya. Mungkin apa ya Tara, pesan terakhir dari Bang Mas Naidi ya, untuk penonton yang ada nanti nonton kita di rumah, Pak. Pesan saya yang pertama, kami sebagai komisioner KPU di Parangpanjang, kita mengajaklah semua generasi muda, semua lapisan masyarakat. Ya, ini saatnya kita memberikan kontribusi kita terhadap pembangunan negara. Nah, khususnya di Parangpanjang ya, Parangpanjang, inilah bentuk kita, kontribusi kita terhadap pembangunan negara. Kita yang menentukan siapa yang akan menjadi pemimpin di masa depan. Ya, jadi jangan teriak-teriak, oh ini pemimpinnya salah. Tapi ternyata waktu saat pemilihan kita nggak milih. Nah, ini kan nggak fair juga kan? Iya. Bener. Taunya nyalahin aja. Oke. Mungkin itu. Terima kasih. Baik. Saya ucapkan. Terima kasih banyak, Pak, sudah mau sama-sama. hadir. Silakan, Pak. Oke. Terima kasih, Pak. Ya, itu tadi duduk bincang kita. Ya, Dan benar. kita akan kembali lagi di segmen selanjutnya. Tetap di Halte Plus 62.
People get it, feel it, believe it. Saat tersadar menginjak tempat ini, badanku gemetar kencang dengan rasa takut tanpa henti. Tempat ini membuatku teringat akan kejadian masa lalu yang masih membekas dan membuatku trauma oleh mereka yang tidak tahu cara menghargai seorang perempuan. Mereka tidak sadar bahwa perlakuannya termasuk pelecehan yang berdampak besar bagi diriku sendiri. Oleh karena itu, marilah kita mulai tersadar bahwa dari hal sekecil siul saja tidak dapat dinormalisasikan. Leceh bukanlah hal receh, karena sekecil apapun bentuk pelecehan dapat membuat seseorang trauma. Testi. Apa sih? Testi. Yang ini? Bukan testi. Yang ini? Bukan testi. Terus yang mana? Testi. Yang ini kali. Nah, ini dia. Dengan daging asli, crunchy chicken bits, cuma goceng, praktis, tasty, habis. Tertira. Enaknya bikin lagi. Oke, siap-siap, semua masuk. Smoke dulu, smoke. Oke, boy. Cut. Kan gue bilang smoke masuk, malah granat yang lu lempar. Lah, kata si Buyan tadi suruh lempar granat, Pak. Tadi gue nyuruh lu lempar smoke, Adul. Itu juga si Velos sama aku semua. Ngapain berhenti nembak? Lah gua tadi tuh minta peluru, bukan ada perlu, bodoh. Enggak. Siapa dia? Salah nih, Pak. Tapi kan gua tadi enggak, lu tadi coba enggak gua lempar smoke. Komunikasi kalian berantakan kayak gitu. Pakai sangat hati dari Sadar Masjid. Komunikasi lancar, modern, mantap. Langsung aja sewa HT dari Sadar Masjid. Harga terjangkau hanya di Padang Panjang. Hubungi nomor di bawah ini. Sadar Masjid for your communication better. Bagus sekali. Halo. Apabila kita masih mengabaikan hal seperti ini, bagaimana keadaan bumi kita di masa depan nanti? Sumber daya alam di Indonesia akan terus menipis jika kita masih bersikap tidak peduli terhadap pentingnya menghemat listrik. Dan dampaknya akan membuat bahan bakar fosil mengonsumsi secara berlebihan. Maka dari itu, mari sama-sama kita bangun kesadaran yang ada di diri kita dan terus peduli terhadap pentingnya menghemat listrik. Halte Plus Sanang 2. Masih bersama saya Danu. Saya Jeje. Dan saya Atar. Ya. Nah, kali ini kita mau ngapain, Bang? Iya. Di sini. Kita masih ada acara lagi nih. Di segmen kali ini kita akan ngadain games. Oh, main game. Ya. Wah, seru-seruan ya. Wah, Games asik, kali asik. ini kita akan pakai box, nanti ada. Boleh lah masuk dulu biar nanti teman-temannya Boleh, yang mau boleh. main tahu Oh, yang mana yang cara ini? mainnya. Oke. Nanti yang main games akan ada Atar dan juga JJ. Oke. Cuman kayaknya kurang seru kalau emang Cuman berdua ya, Bang. cuman berdua, Kita perlu jadi satu kita orang lagi cari nih. satu orang lagi untuk main sama kita. Siapa tuh, Bang? Siapa ya kru ya?
Oke, Dinda. Boleh Dinda maju ke depan. Wes. Tepuk tangan dulu. Wah, langsung megang mic ya. Kayaknya udah di-setting nih ya. Harus Dinda ya orangnya. Oke. Jadi game kali ini kita sudah ada 4 barang di atas box. Dan 4 barang yang sama juga ada di dalam box ya. Oke. Jadi teman-teman akan dikasih waktu berapa menit ya? 1 menit apa 2 menit gitu ya? Kita kasih 2 menit waktu per orangnya untuk menyamakan posisi barang yang ada di atas dengan barang yang ada dalam box. Tapi Kita tanpa mulai ya? melihat. Gimana? Tanpa melihat. Tanpa melihat. Oh, intuisi ya. Kalau melihat ya nggak jadi games dong. Oh iya. Oke. Iya juga. Terus ada hadiah nggak bang? Jadi itu sih kurangnya games kita kali ini. Hadiahnya nggak ada untuk pemenang. Terus? Tapi yang kalah akan kita kasih hukuman. Oh aduh. Oh berarti harus Waduh. menang biar nggak dapat hukuman. Iya. Ya, oke. Gimana Dinda? Boleh, Nggak boleh, apa-apa kalau boleh. kita ada hukuman untuk yang kalah? Apa? Nggak apa-apa ya. Sanggup ya? Sanggup. Nanti hukumannya kalau yang kalah kita bakar di sini sama-sama. Aduh. Wah jangan dong. Seram. Canda, oke. Nanti Dinda gosong ya dia. Oke, kita mulai dari Atar dulu. Saya dulu. Oh, Ya, boleh, boleh. Atar kita kasih waktu 2 menit untuk menyamakan posisi barang-barang yang ada di dalam box dan di atas box. Oke, siap. Waktu 2 menit untuk Atar dimulai dari sekarang. Oke. Oke. 2 menit ya Atar ya. 2 menit ya. Jadi santai aja 2 menit lama. Menurut kamu ini di mana? Boleh ya? Nggak boleh. Nggak boleh calling Harus friend. intuisi sendiri. Ingat Tar, nanti kalau kalah dapat hukuman. Khusus untuk Atar hukumannya nanti kita ambil dagangannya semua. Wah jangan dong. Besok saya jualan apaan? Aduh, ini sepatu kan kiri tadi ya. Jadi sini aja kali ya. Boleh. Minuman kalau sepatu tuh nggak jauh-jauh dari gelas nih. Ya. Nah, ayam tuh menandakan apa? Masih Rezeki. ada waktu 1 menit lagi. Santai aja. Udah Coba nih. dipikir-pikir dulu. Udah nih, udah lock nih saya nih. Dipikir-pikir dulu Udah yang lock mana. nih. Yakin? 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 1 menitnya nggak mau dimanfaatin. Nanti kalah loh bang. Ya, saya nggak bakalan kalah, Dek. Aduh, Pede. nih dah. Kita lock ya? Udah lock aja. Udah lock aja. Untuk Atar kita dapat, Untuk Atar dapat 1 poin. Woi, Ya. masih Yang menang. sama ini ya, sebagai bukti nih. Ini yang sama nih. Oke, Cuman siap. ini doang yang sama nih. Walaupun nih kayaknya beda sih. Beda sih. Beda ya, cuman nggak apa-apa. Gak apa-apa ya, 1 Sama-sama poin ya, kalah. 1 poin. 1 poin untuk Atar. Oke, selanjutnya siapa? Selanjutnya kita ke Dinda dulu atau JJ dulu ya? Boleh sweetan dulu nih. Sweetan dulu. Sweet. Dinda dulu atau mau JJ dulu? Sweet. Sweet aja bang. Sweet. Boleh Iya. sih dulu. Sweet. Apa nih? Terserah. Ya, Dinda duluan ternyata yuk. Boleh, Dinda lagi, duluan ya. boleh. Diacak lagi. Diacak-acak. Oke. Ya. Waktu 2 menit untuk Dinda dimulai. Bentar. Ini barangnya dipilih dulu kan bang? Iya. Baru diacak. Benar. Kalau pilih dia gimana? Aduh. Boleh. Mau pilih siapa kak? Kok pilih dia sih? Maksudnya Kan ada aku di sini. Ah enggak udah. Ini aja. Itu tadi dianya siapa? Iya, Ya, dianya udah siapa? skip. Yang pakai mobil itu ya? Bukan. Oh, bukan. Oke. Agak internal ya tadi Agak ya. internal. musik saya. Oke, kita mulai ya game saya. Kita mulai waktu Dinda 2 menit dimulai dari sekarang. Ayo, bisa nggak? 2 menit. Santai aja, masih bisa Bisa ngopi nggak? dulu. Masih ada kopi kita, Tar? Masih? Masih mau? Boleh deh. Ya elah, Pak. Ada nggak sih? Ada. Ini dibiarin aja nih. Bang. Iya, oh iya. Udah Din. Gimana Dinda? Udah Dinda. Yakin? Yakin? Iya, Dinda lock. Cepet Yakin. banget. Udah sekali masih ada 1,5 menit. Insting Dina kan cepat. 30 detik lagi deh. 30 detik bener. lagi. Coba dipikir-pikir Aduh. dulu. Pikir-pikir dulu aja tuh. Pikir-pikir dulu 30 Coba detik lagi. terawang mungkin. Masa? Ada tisu nggak? Nggak deh. Aja deh. Dah. Ya dipikir-pikir dulu Dinda. Udah beneran, udah lock nih. Yakin? Yakin? Coba dulu dipikir-pikir lagi. Enggak, udah lock. Yakin? Yakin? Ini kayaknya Yang Yakin, pasti-pasti Dinda, ya? nih. Ini kurang dekat kali ya. Beneran yang pasti-pasti nih.
Yakin Dinda ya? Iya, yakin. Beneran ya? Oke, kita lihat poin untuk Dinda itu 2 poin. Weh, 2 poin. Bentar. Iya. Weh, Oke, keringat. Coba. kita lanjut berarti ke JJ. Oke. JJ jadi orang terakhir yang ikut games ini. Atau kru ada yang mau ikut lagi? Tapi tunggu JJ dulu ya. JJ dulu, Bang. Kita acak-acak lagi. 2 poin tadi untuk Dinda, 1 poin untuk Atar. Deketin ya ke mulut. Oke. JJ siap? Oke, siap. Ayo, main sekarang. 2 menit untuk JJ dimulai dari sekarang. Ayo, J. Ini nggak ada isinya. Ada lah. Nggak ada. Itu cuman celengannya doang. Ya lemas sih. Oke. 2 menit J, santai aja. Kita masih ada waktu 1 menit 30 detik. Putih sama putih. Putih sama putih. Oh, putih. Ada itunya ya. Ada rumusnya. Yang hijau sama yang hijau. Udah lagi nih aja. Yakin nih? Yakin nih? Udah, Bang? Katanya Yakin, udah. JJ? Besar, kecil, besar, kecil. Oke. Kita Putih sama lock putih. ya. Udah. Buat JJ. Dan JJ mendapatkan 2 poin. Nah, ini ya sama ya. Berarti. Ini sama dan sepatu sama. Ngomong-ngomong ini sepatu siapa ya? Agak bau soalnya. Agak bau. Oke, berarti JJ 2 poin, Dinda 2 poin, Atar 1 poin. Kok cuma saya ya? Berarti Atar yang kalah dong. Wah, abang belum main. Main juga dong. Masa kita aja. Boleh? Ya, Boleh, yuk. main Saya juga main. dong. Boleh, Ya, yuk. boleh. Coba. Oke, Coba diacak. siap. Oke, saya main. Oke, bentar ya. Bentar ya. Bentar. Udah, Tadi, Tar? belum. Kelamaan, Tar. Tutup mata dulu, Pak. Nanti Iya. Anda tutup mata. Udah, tutup mata. Kan nggak kelihatan nih dari sini. Iya, intuisi Anda mungkin aja tajam gitu kan. Nih, celengan kemana ya bagusnya ya? Ya. Mana ya? Weh, nggak tahu saya. Oke. Kelamaan, Tar. Udah ya? Udah, sip. Dimulai dulu dong. Kapan saya main ini? Oh ya, lupa. Dalam. Oke, silakan Abang susun sekarang. Berapa waktunya? Sama, 2 Sama, 2 menit. 2 menit juga, harus pikir-pikir dong. Ayo dong. Masa kalah sama saya? Ini abang aja poinnya 1. Ntar ini harus dijail nih. Bisa jadi 1 barang, taruhnya 2 barang. Dia harus sama ya, barangnya tuh harus sama kan? Ya. Harus sama. Oke, posisinya, barang bentuk barangnya juga harus sama kan? Oke. Oke, udah habis kan? Waktunya Belum, beda nggak? masih ada, masih banyak ya? Masih banyak kan? Masih banyak. Dah, saya lock. Udah ini. Ya. Gimana? Gimana? Pemirsa, kayaknya Bang Danu mendapatkan 0 poin. Curang ini kayaknya curang. Enggak. Ya kan? Ini dagangannya kayaknya besok-besok saya nggak mau beli lagi. Jangan gitulah. Kan Atar yang harus kalah. diingat. Ini dagangan. Yang- Yang beli itu cuma saya sama Nah. JJ. Jadi kalau saya nggak ada beli lagi, cuma JJ itu yang beli. Pemasukan berkurang. Ya namanya Mana juga barang-barangnya? namanya juga orang kalah ya kalah aja, Bang. Udah lah bang. Abang cowok kan harus kalah. Aduh. Aduh. Berarti? Nah, berarti yang Gimana dong? menang itu ini ada Tapi kita ada seri nih, ini. Bang. Ini ada seri nih. Gimana? Harusnya pemenangnya cuma 1 ya? Iya bener. Kita buat aja ulang lagi untuk mereka berdua. Ulang Gimana? lagi. Boleh. Ya udah, 1 menit, Oke. 1 menit aja ya. Janganlah kelamaan. 30 detik, 30 detik. 20 detik. 20 detik, Iya, 20 detik. boleh. Oke. Oke. Boleh. Garcep Boleh, nih. ayo. Oke. JJ dulu. Oke. Siap. Jadi dulu. Oke, JJ. Dimulai dari sekarang, 30 detik. Ayo, Je. Kita mencari pemenangnya. Udah, ini aja. Yakin? Oke. Yakin deh. Untuk JJ, 1 poin. Oh, berarti ini poinnya ditambah sama yang tadi atau Ditambah ulang? apa? Ulang apa aja. tuh? Aja. Oh, Berarti oke. JJ 1 poin ya. Giliran Dinda. Oke. Diacak dulu. Silakan. Cak dulu. Diacak dulu. Waktu boleh untuk nih? Dinda, 30 detik dari sekarang. Oke. Ayo. Oke. Ayo. Sini.
Ayo. Oke. Dah. Ayo. Cip. Oke. Yakin. Udah nih. Yakin. Udah nih. Iya. Yakin Dinda. Yakin. Nanti kalau kalah ada hukumannya loh. Hmm. Lagu. Nih sini, Deng. Iya. Oke, udah. Kip. Ya. Yakin ya? Yakin. Gimana Tar? Aduh. Kayaknya kasihan nih kita bertiga host ya. Iya. Jadi Kenapa gimana? tuh? Ternyata Dinda mendapatkan 4 poin. Poin penuh. Dinda. Kan tadi kan si Dindan yang menang ya kan. Pemenang nggak dapat apa yakin? Pemenangnya kita kasih kopi 1 renteng ya. Aduh, nggak boleh nyebut merek ya. Nggak boleh. Oke. Pak, satu aja Ini Pak. untuk Dinda boleh ke depan Boleh, sebagai oke. pemenang. Nih Atar boleh ngalungin ke Dinda. Oh, Silakan. oke, boleh lah. Iya, boleh. pemenangnya. Boleh, Untuk games pemenang kita ya. kali ini. Ya, serenteng 2 kopi ya, 2 renteng kopi. Weh, Bisa nih minum dingin-dingin. oh, minum dingin-dingin. Itu tadi Thank games you. kita kali ini. Dan jangan lupa, tadi kita udah bilang kalau yang kalah akan ada hukumannya. Iya. Apa tuh hukumannya? Apa untuk Boleh hukumannya tuh? bisa masuk ke dalam tim kreatif. Hukuman kita apa? Wah, apa nih? Teh ya? Wah, Wah, ini harus diminum oleh yang kalah. yang kalah. Tapi ini aman ya? Aman ya Mas ya? Kalau nggak aman, Dimas tanggung jawab ya. Oke, makasih Mas. Oke. Oke. Terima kasih Dinda Oke, udah mau ikut sama-sama. games kita. Dadah. Kasih Dinda. Itu kopinya nanti diminum ya. Oke, diambil dulu dong Ambil satu-satu. dulu. Aduh. Ini hukuman untuk kita bertiga. Padahal kita yang punya gamesnya. Saya sih lebih tepatnya. Tapi saya Bentar. dapat hukuman. Bentar. Baunya nih agak kurang meyakinkan nih. Apa ini? Apa ini? Aduh. Kita minum bareng-bareng ya. Oke. Bismillah. Hitungan ketiga ya. Atar hitung. Kalau kita mati bareng aja ya, Bang ya. Enggak lah, enggak sampai. Kosong dong haltenya bang. Ya, Oke. Cyanida kali ini. Yuk. Dah. Kayak itu apa-apa dari Abang? Dari aku atau dari Atar? Dari Abang aja. Dari Jaji aja dah. 1, 2, 3. Enggak. Susah nih. Aduh. Mabuk, Atar mabuk. Aman bang? Terima kasih ke tim kreatif udah ngasih kami minuman halal ini. Ya. JJ gimana Ji? Minumannya Ji? Gak apa-apa masih bisa ditahan. Masih bisa ya? Masih. Pahit kali, Bang. Tapi nggak apa-apa lah. Mending minuman yang pahit daripada kehidupan yang pahit, Bang. Boleh. Quotes of the day. Quotes of the day kita harap pada hari ini. Oke, itu tadi games kita kali ini. Kita akan ketemu di games-games berikutnya pastinya. Iya, Dan benar. setelah ini kita akan bermusik ria. Wih, asik Ada Bang. musik-musikannya bang? Ada, nanti Weh. kita punya Oke. home band yang akan menghibur kita semua di sini. Apa itu home band-nya, Bang? Nanti aja. Oh, nanti. di Oke, segmen siap. selanjutnya. Baik, Jadi, oke. jangan kemana-mana, tetap di Halte, Halte Plus 62. Oke, siap-siap, smoke masuk. Smoke dulu, smoke. Oke, boy. Cut. Kan gue bilang smoke masuk, malah granat yang lu lempar. Lah, kata si Buyan tadi suruh lempar granat, Pak. Tadi gue nyuruh lu lempar smoke, adul. Itu juga si Velo sama Agus. Ngapain berhenti nembak? Lah gua tadi tuh minta peluru, bukan ada perlu, bodoh. Enggak. Siapa dia? Salah nih, Pak. Tapi kan gua nih, enggak, lu tadi coba enggak gua lempar smoke. Komunikasi kalian berantakan kayak gitu. Pakai saat HT dari Sadar Masjid. Komunikasi lancar, modern, mantap. Langsung aja sewa HT dari Sadar Masjid. Harga terjangkau hanya di Padangpanjang. Hubungi nomor di bawah ini. Sadar Masjid for your communication better. Bagus sekali. Halo. Testing.
sih? Testi. Yang ini? Bukan testi. Yang ini? Bukan testi. Terus yang mana? Testi. Yang ini kali. Nah, ini dia. Dengan daging asli, crunchy chicken bits, cuma goceng, praktis, tasty, habis. Tertira. Enaknya bikin lagi. Apabila kita masih mengabaikan hal seperti ini, bagaimana keadaan bumi kita di masa depan nanti? Sumber daya alam di Indonesia akan terus menipis jika kita masih bersikap tidak peduli terhadap pentingnya menghemat listrik. Dan dampaknya akan membuat bahan bakar fosil mengonsumsi secara berlebihan. Maka dari itu, mari sama-sama kita bangun kesadaran yang ada di diri kita dan terus peduli terhadap pentingnya menghemat listrik. Saat tersadar menginjak tempat ini, badanku gemetar kencang dengan rasa takut tanpa henti. Tempat ini membuatku teringat akan kejadian masa lalu yang masih membekas dan membuatku trauma oleh mereka yang tidak tahu cara menghargai seorang perempuan. Mereka tidak sadar bahwa perlakuannya termasuk pelecehan yang berdampak besar bagi diriku sendiri. Oleh karena itu, marilah kita mulai tersadar bahwa dari hal sekecil siul saja tidak dapat dinormalisasikan. Leceh bukanlah hal receh, karena sekecil apapun bentuk pelecehan dapat membuat seseorang trauma. People get it, feel it, believe it. Bersama kita bertiga masih di Halte Plus 62. Seperti biasa, masih bersama saya Danu. Saya Jeje. Dan saya Atar. Kali ini mau ngapain bang? Iya. Lagi nih. Sebenarnya kita mau bermusik ria. Weh, bermusik ria ya. Tapi sebelum kita bermusik ria, Asik. kita coba ingat-ingat tadi kita udah ngebahas politik budaya Minangkabau. Ya. Kita udah ngebahas juga politik Badung Sana. Sana. Iya. Bahkan kita ngebahas Tentang gelar-gelar. ya benar. Sama Pak Mas Naidi ya, Abang Mas Bang Mas Naidi. Naidi dari Komisioner KPU Padang Panjang. Benar sekali. Itu banyak ya ilmu-ilmu yang udah kita dapetin ya Bang ya. Betul. Ya. Betul. Aku juga baru tahu tuh beberapanya kayak penggelaran itu langsung dikasih setelah kita menikah gitu kan. Tuh ilmu baru bagi aku Bang. Gitu. Kalau JJ udah dapat apa aja dari apa yang disampaikan Jadi tadi Bang Mas Naidi? baru tahu kalau politik Badung Sana itu ada di Minangkabau. Kayak mirip-mirip hampir-hampir sama yang
kayak yang kita bahas sebelumnya Iya. mungkin ya Bang. Iya. Dan memang politik, budaya politik di Minangkabau itu kita tahu dasarnya memang dari Adek Basani Sara, Sara Basani Kita Buloh. benar. Yang itu mengerucut menjadi musyawarah dan mufakat. Oke. Itu diterapkan dan beginilah jadinya di Minangkabau memang ada politik Badung Sana. Ya benar. Itu. Tadi Tidak kan lama-lama, langsung aja. Oh boleh kita langsung Karena aja. kita udah pengen Oke. joget-joget. Sip. Kali ini home band kita langsung aja ya. Ya. Langsung aja. Dari siapa honbandnya dulu nih? Dari Velocity. Wah, tepuk. Selamat menyaksikan.